Wendy kan punya 2 anak. Sebagai orang tua pasti pengen dong anaknya nanti udah gede bisa kompak seperti mereka, bisa tetap akur. Karena gini, kalau gue pribadi pun waktu zaman gue kan 4 bersaudara nih, ributnya justru sama adik-adik gue. Dua orang adik. Ngeroyok lu ya? Ngeroyok gue. Lu nyebelin sih anaknya. Enggak. Gue digebukin pakai sapu sama adik-adik gue, mereka keroyokan. Bagus apa lu? Ntar ditiru sama yang lain lagi. Jangan. Tapi ketika dewasa semua kan berubah. Pasti berubah. Ini kita sudah ada seorang psikolog cantik di sini, Mbak Tara, apa kabar? Nah, kita pengen ngobrol nih ya. Pengen nanya dulu, pertanyaan pertama adalah mereka ini kan nampaknya kayak kompak-kompak aja. Ini sebenarnya karena untuk kepentingan kamera atau sebenarnya mereka itu nggak kompak di dalam? Ya sebetulnya kalau misalnya ada sedikit persaingan, kompetisi di antara saudara, itu sebetulnya hal dibilang normal enggak, tapi itu sulit untuk dihindari biasanya. Sulit untuk dihindari? Iya, karena gimana pun juga mereka hidup bareng dari pagi sampai malam dan sama-sama punya kebutuhan yang sama. Misalnya sama-sama pengen dapetin perhatian orang tuanya, sama-sama menginginkan barang yang sama, sama-sama pengen punya akademis yang bagus supaya dipuji orang tuanya gitu. Jadi kadang-kadang bergantung dari orang tuanya juga. Kalau misalnya memang persaingan itu dikondisikan, misalnya kamu dong kayak kakaknya tuh pinter, misalnya gitu, atau kamu masa nggak bisa sih kayak adiknya, sehingga persaingan itu akan muncul. Makin berasa persaingannya. Ya, kalau misalnya tidak dikondisikan, belum tentu. Meskipun hal yang normal sih kalau kita punya rasa jealous ke orang lain itu kan sebetulnya normal sekali gitu. Tapi idealnya memang harus dari kecil. Kompetisi itu dibangun atau justru nggak bagus sebenarnya kompetisi dibangun? Sebetulnya nggak perlu dibangun kompetisi sih, artinya karena ketika misalnya orang tua membandingkan itu bukannya membuat anak termotivasi, justru malah jadi berpikir oh gitu ya, berarti saya nggak sebagus kakak saya ya. Jadi berarti saya kurang. Kalau gitu. misal kalian ini beda 7 tahun, jadi nggak ngerasain dibanding-bandingin ya? Kalian yang beda setahun ngerasa dibandingin nggak? Berarti orang tuanya termasuk ini, karena aku termasuk yang dulu ngerasa dibanding-bandingin. Kalau memang misalnya ini sekarang ada orang tua di rumah yang ngerasain anaknya ini memang beda banget, kakak sama adik itu bagaikan bumi dan langit. Sebagai orang tua kan sebenarnya agak susah, agak gatel untuk ngomong kamu kayak kakak kamu kayak. Bener, gue juga ngerasain gitu tuh, bener. Jadi dibandingin sama kakak. Bener. Nah, jadi gimana buat kita sebagai orang tua memotivasi si adik tanpa membandingkan? Sebetulnya yang paling bagus itu fokus ke perilakunya bukan ke orangnya. Jadi kalau misalnya perilaku yang baik itu yang seperti ini ya, bukan kayak kakak kamu dong, itu berarti ke orangnya. Jadi jangan disebut. Iya, betul. Ke anaknya. Betul, dan jadi membuat anak tuh merasa oh berarti perilaku yang bagus yang seperti ini ya, bukan melulu aku kurang dari kakaknya atau kurang dari adiknya, seperti itu. Oke. Tapi gimana nih? Ini kita bisa, aku ngeliatnya gini, aku pikir Ilham sama Reza itu adalah karena bedanya setahun, sama-sama di Smash. Sekarang kalian di luar Smash, manajemen masing-masing. Nggak ada aura-aura persaingan kayak waduh gila Reza jobnya banyak banget, kok gue enggak sih? Enggak sih, kita lebih senang kalau misalnya salah satu, maksudnya bukan salah satu, masing-masing dapat job banyak. Wah Ilham lagi banyak job nih, bagi-bagilah gitu kan, maksudnya bagi-bagi duitnya gitu kan. Bukan bagi-bagi jobnya ya, yang siapa dia aja. Enak banget Tom, bagi-bagi duitnya nggak pernah. Kalau gue gitu senang, metode dari dia. Tapi sebetulnya bagus sih kalau misalnya sama-sama gendernya sama, di bawah 3 tahun bedanya tapi nggak ada persaingan, karena biasanya gendernya sama di bawah perbedaan umur di bawah 3 tahun tuh resiko kompetitifnya tuh lebih besar biasanya gitu. Nah biar kayak mereka nih gimana? Kalian nggak pernah dibanding-bandingin satu sama lain? Jadi karena kita dari kecil tuh udah dibiasain sama mama buat nyari duit sendiri. Jadi nyari duit berdua. Maksudnya ini gimana maksudnya dari Maksudnya kecil? Kayak ikut waktu kelas 6 SD kan. Kelas 6 SD kita ikut ngedance nyari duit, terus masuk ikut atlet renang, atlet kempo dari kelas 3 SD, mulai nggak kompak terus SD. Ini bukan masalah nggak kompak, masalah ada yang satu lebih memorinya lebih kuat, satu lebih lemah. Itu aja. Memang kelihatan kok, satu fokus satu promo. Kita berdua nyari duit dari kelas 4 SD, Reza kelas 5 SD. Waktu itu sempat ikutan kejuaraan bela diri, serunya kempo. Terus dari situ ikut renang, ikut ngedance. Tapi apa-apa berdua, apa-apa berdua. Selalu dibentuk gitu ya sama orang tua ya? Termasuk Jadi lebih ke kedekatan mereka, sehingga mereka merasa ya memang saling memiliki satu sama lain, sehingga mungkin persaingan itu jadi nggak terlalu jadi semakin tipis dominan. Ya. Oke, baik. Nanti kita bakal bahas lagi nih pemirsa, karena katanya sebenarnya dalam kenyataan yang memang berbeda, beda 3 tahun, beda setahun, beda 7 tahun, itu pola asuhnya pun berbeda. Kalau pengen tahu nanti kita bahas lagi. Tapi sekarang Wendy, ya. Kita punya Viti tentang kakak adik.
terkompak versi basa-basi. Tapi jangan kemana-mana, setelah VT itu ada iklan, habis iklan kita balik lagi, tetap di basa-basi. Panjang amat sih. Jelasin. Iya benar. Nih lihat. Tuh. Orang bilang kakak dan adik itu kalau jauh rindu, kalau dekat berantem mulu. Tapi kayaknya itu jarang terlihat di beberapa pasangan kakak adik terkompak versi basa-basi. Siapa yang tidak tahu artis ganteng yang karirnya melejit di tahun 2014 ini? Ya, Aliando Syarif. Cowok berusia 18 tahun ini punya kakak yang juga bermain satu judul sinetron dengan dirinya. Dia dan sang kakak Alia Afifah yang hanya terpaut 1 tahun usia mereka terlihat sangat kompak. Karena di mana ada Aliando, di situ ada Alia. Kalau kakak beradik yang ini sudah lama dikenal di dunia hiburan. Nadine Chandrawinata dengan kedua adik kembarnya Marcel dan Misha Chandrawinata ini sangat kompak. Bahkan mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk traveling. Itu yang membuat mereka semakin dekat. Dan yang paling kompak adalah keluarga Syahputra, di mana sang kakak Olga Syahputra jauh lebih dulu terjun di dunia hiburan dan membantu sang adik yang kini juga masuk ke dunia hiburan. Kekompakan itu juga terlihat di mana Olga dan Billy sering muncul di beberapa acara bersama-sama. No offense to you, don't waste your time.